Technical View 15 November 2022 di jam 12 saya merekam untuk pound sterling, gold dan juga crude oil. Oke, untuk running price pound sterling sendiri sekarang berada di 1.1769 dengan high 1.1773 dan low 1.1739. Sementara emas kali ini sudah berada di level 1771.60 dan high berada 1772 dan low 1766.80. Dan crude oil bertahan di 85.29 dengan low 8509 dan high 85.79. Oke, langsung dari sisi pound sterling dengan candlestick ditutup bearish, teman-teman. Ya, sebetulnya kondisinya daily chart ditutup dengan kondisi spinning tops ya. Kalau kita lihat ada tail yang panjang ke atas dan juga tail yang panjang ke bawah, kecenderungannya sama. Ya, dengan panjang yang sama itu berarti kita anggap sebagai spinning tops. Yang artinya kemungkinan adalah indecision candle atau wait and see, di mana market kecenderungannya menunggu terkait dengan pengumuman data-data Inggris dan juga terkait dengan autumn statement yang akan disampaikan di tanggal 17 November. So, hati-hati 15, 16, dan 17. Siang ini kita akan mendapatkan rilis data dari sektor tenaga kerja, kemudian besok adalah data inflasi Inggris, dan di hari Kamis kita akan mendapatkan pengumuman dari Jeremy Hunt. Oke, yang kita lihat di sini, kalau kita asumsikan sebagai spinning tops, maka kemungkinannya dua. Artinya, penutupan candle hari ini akan sangat berpengaruh atau mempengaruhi tren berikutnya. Kalau memang ternyata berhasil ditutup bullish, maka yang akan kita dapatkan adalah kelanjutan kenaikan. Sementara kalau ditutup dengan bearish, maka yang kita akan dapatkan adalah penurunan. Dan hal ini sangat memungkinkan untuk terjadinya koreksi turun setelah inflasi Inggris dirilis besok siang. Nah, sementara untuk kali ini, kalau misalkan dilihat dari short body candle-nya saja. Oke, yang kita lihat adalah short body yang ada di tengah-tengah, kemudian dengan jangkauan ataupun ditutupi dengan bullish candle sebelumnya. Nah, ini adalah formasi dua candle yang sering kita sebut sebagai bearish harami. Dengan demikian, potensinya atau kecenderungannya adalah mengalami penurunan atau ekspektasinya seperti demikian. Dan juga kalau kita perhatikan dari kondisi harga dibandingkan dengan indeks atau indikator RSI, di mana harga membentuk level higher high, sementara RSI membentuk level higher atau lower high. Sehingga kemungkinan posisinya adalah bearish divergent, sehingga peluang yang paling memungkinkan atau yang paling dominan diperkirakan adalah terjadinya penurunan. Lalu kemudian yang harus Anda perhatikan adalah 50% real body dari long white candle yang sempat tercipta 3 hari sebelumnya atau kurang lebih tanggal 10 November. Kalau kita perhatikan di sini, berarti kita memiliki area 50% di kisaran 1.1580 atau mungkin 1.1590. Tapi yang paling critical adalah level low dari tanggal 10 November tersebut. Artinya selama penurunan tersebut cukup normal, tidak melebihi area support 1 yang kita katakan 50% real body atau bahkan support kedua atau yang kita sebut juga sebagai level low dari area 10 November, maka kita anggap inilah penurunan sebagai correction. Dan dengan demikian di grafik H4 kemungkinan posisinya diperkuat dengan peluang yang mungkin saja terjadi koreksi hanya mencapai atau menjangkau area 50% dari Fibonacci retracement H4. Nah, dengan demikian pula berarti penurunan diharapkan terjadi, kemudian nantinya terjadi rejection atau demand yang diperkirakan bisa saja muncul di area 50% tersebut. So, jika Anda ingin melakukan buy, sebetulnya yang paling potensial atau yang paling kuat adalah di level 38.2% ataupun di level 50%. Itu berarti 1.1653 atau 1.1592. Nah, tapi untuk jangka pendek Anda bisa melakukan sell untuk memanfaatkan area correction-nya yang diperkirakan di daily chart ditunjukkan atau diperkuat oleh kondisi dari bearish divergence tadi. Dengan demikian, peluang yang bisa kita lakukan untuk hari ini adalah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi pagi, sell on rally 1.1760, 1.1780 dengan target pertama 1.1700 dan target kedua maksimum di 1.1640 atau Anda bisa adjust di 1.1660. Sementara stop loss-nya kita asumsikan di 1.1830 karena begitu dia tembus area resisten atau dalam hal ini adalah FR 0%, maka dia akan lanjutkan kenaikannya. Kita lanjut dengan posisi dari crude oil, di mana posisi crude oil sendiri terjadi penurunan dan gagal untuk membentuk ataupun mengkonfirmasi dari pola Morningstar kemarin. Bahkan sekarang kita dapatkan adalah pola yang kita sebut sebagai bearish engulfing. Ya, dua candle ini menunjukkan hal tersebut sehingga terjadi tekanan untuk hari ini sangat diharapkan. Itu berarti
Ancaman di bawah 84 untuk menuju level 81 ataupun 82 sangat memungkinkan terjadi. Peluang ini bisa saja mengaburkan atau bahkan menahan diri untuk terjadinya bullish di atas level 93. Karena weekly pun masih tetap dalam pertanyaan. Apakah dia sanggup untuk melewati 93 atau justru tembus di bawah 82 kembali. So, kembali di grafik H4-nya, peluang tersebut maka diperkirakan juga ditunjukkan dari area rejection. Ya, rejection terjadi menjelang mendekati area 61,8%. Ini berarti sinyal kuat dari pola penurunan masih tetap terbentuk dan kita perkirakan bisa turun di bawah 84,69. Dengan target yang sangat memungkinkan adalah area 82,90 atau bahkan di area 81,85. Dengan demikian, strategi yang bisa kita share untuk pagi tadi adalah sell on rally di 86 ataupun 86,20 masih tetap kita pertahankan dengan asumsi target 85 dan juga 84 sebagai target kedua, stop loss-nya adalah 87,20. Hal ini juga terkait dengan antisipasi. Kalau ternyata bisa saja yang terbentuk adalah pola double bottom di area tersebut. Dan double bottom tersebut akan terkonfirmasi lebih bagus lagi kalau dia berhasil tembus neckline yang kita anggap saja perkiranya adalah level 90 ataupun di area 89. Selama area tersebut belum sama sekali disentuh, maka kemungkinan kita masih tetap dalam zona sell. Bagaimana kalau misalkan Anda ingin lakukan buy? Bisa saja dengan asumsi tadi double bottom, maka stop loss-nya harus ditempatkan di bawah 84,69. Dan terakhir kita akan lihat dari sisi gold yang kembali mengalami kenaikan di level 1772. Oke, Fibonacci retracement saya perbarui dan kemungkinan seperti ini. Ini berarti menandakan level 38,2% kini berada di 1732 setelah sebelumnya berada di tingkat 1728 ataupun 1730. Tapi perannya tetap sama teman-teman. Kalau kita artikan di sini level 1, kemudian 2, kemudian ini adalah 3, maka kita asumsikan level 3-nya atau wave ketiganya sebetulnya belum selesai. Tapi kalau misalkan kita anggap adalah kemarin itu sebetulnya sudah terjadi level 4 atau wave keempat, maka yang kita lihat sebetulnya level keempatnya atau wave keempatnya cenderung lebih tipis atau relatif lebih terbatas. Ya, bisa saja kalau dengan demikian berarti yang sedang kita saksikan saat ini adalah level kelima atau wave kelima. Yang berarti pula kenaikan akan sama dengan level wave 1 atau panjang wave 1. Tapi perkiraan kami adalah posisinya bukan seperti itu. Kami justru melihatnya dari kondisi lain, di mana kita perkirakan bahwa kenaikan dari wave ketiga belum dinyatakan selesai. Ingat, salah satu syarat ataupun catatan dari wave ketiga adalah panjangnya bisa saja mencapai kurang lebih 161,8% atau 261,8%. Jadi kita masih bisa mengharapkan pola kenaikan dari wave ketiga, mungkin saja wave ketiga tersebut jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Tapi perhatikan, dari RSI yang sudah memuncak, kemudian dia sudah mulai mengalami penurunan. So, secara singkatnya, kalau kita perhatikan detail dari area yang terdekat atau wave terdekat, misalkan saya tarik dari area ini, ya, maka dia menciptakan struktur atau formasi higher high. Sementara kalau kita lihat dari bagian bawah atau RSI, kita samakan justru dia cenderung lebih rendah. Yang artinya kembali bahwasannya dia terjadi bearish divergence. Dan hal ini jauh lebih kelihatan kalau kita perhatikan di grafik H1. Oke, saya pindahkan area Fibonacci retracement di area yang terakhir. Maka kemungkinan yang kita lihat adalah hal yang sama. Ya, Anda bisa perhatikan di sini, level yang kita maksud adalah di area ini, kecenderungan arealnya juga lebih rendah. Sementara dia dari bagian harga kecenderungannya lebih tinggi. Sehingga sangat diharapkan terjadi penurunan di sesi Asia hingga Eropa ini, lalu kemudian dia menyentuh level perkiraan saya mungkin 38,2% di 1747 atau kembali kemarin di level 1750 bisa saja disentuh kembali. Dan lalu kemudian level buy-nya kita harapkan terjadi pantulan di dekat trendline support tersebut. Dengan demikian pula, maka yang akan kita incar adalah posisi buy di area 1748 ataupun 1750. Hal ini dikarenakan posisi support yang cukup kuat dianggap di area 38,2%, itu berada di 1747. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengincar area yang paling ideal bisa di area tersebut, atau Anda bisa menggunakan basis dari grafik H4 yang justru kita lihat adalah area paling kuat demand
mungkin muncul di 17.32. Tapi untuk jangka pendek, saya rasa cukup di grafik H1 pun itu sudah mewakili. Stop loss digunakan di 17.42, tapi kalau Anda menggunakan grafik H4, maka stop loss sebaiknya di bawah level 61,8% atau di bawah level 17.32. Yang paling dekat dan memungkinkan adalah jika memang kita asumsikan sebagai elite wave, maka dia tidak boleh turun di bawah 38,2%, yang berarti sampai saat ini berada di level 17.32. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.